Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang kepada Tuhan dengan rasa syukur yang dalam. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas segala perbuatan-Mu, kasih setia-Mu yang nyata. Ajar kami percaya dan taat pada perintah-Mu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur, haleluya. Tak ada lembah kelam
yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Kau setia, Kau besar, Kau ajaib. Haleluya, ku bersyukur. Biarlah pujian syukur ini menggema dari hati yang limpah karena menyaksikan, mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidup. Teguhkan oleh kebenaran firman, pernyataan syukur ini dalam ketaatan dan pengandalan kepada Tuhan, mempercayai Tuhan segenap hati dan laku hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan Yosua pasal 5 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka,
Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengar firman Tuhan. Kepada mereka itulah Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikan ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempat masing-masing di perkemahan itu, sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak peroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Bapak Ibu, terdapat hal yang unik, saya katakan, sulit dimengerti bahkan, tetapi inilah yang diajarkan Tuhan kepada bangsa Israel, juga kepada setiap kita yang pagi hari ini merenungkan bersama firman ini. Yang pertama, di ayat pertama dikatakan ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Bapak Ibu lihat situasinya, mengingat bahwa raja-raja di Kanaan tawar hati dan hilang semangat. Bukankah ini kondisi yang paling tepat untuk menyerang? Kondisi yang paling tepat bagi orang Israel untuk menyerang kota Yeriko. Keadaan tersebut mungkin tidak diketahui Yosua dan bangsa Israel, tetapi jelas bahwa Allah tahu dan Allah dapat memberitahukan hal itu kepada Yosua. Akan tetapi ternyata Allah tidak memberitahukan hal itu kepada Yosua dan justru memerintahkan orang Israel untuk disunat. Yang kedua, di ayat ketiga, lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Pertanyaan lagi, bukankah orang Israel sedang dalam persiapan peperangan dan saat itu belum memenangkan peperangannya merebut tanah Kanaan? Mengapa Yosua mentaati perintah Tuhan dan menyunatkan orang Israel? Bukankah saat itu saat yang tidak tepat untuk melakukan penyunatan? Mengapa Allah justru membiarkan bangsa Israel dalam kondisi lemah dan sangat rapuh di detik-detik persiapan untuk peperangan? Seakan-akan justru membawa kondisi berbahaya bagi bangsa Israel. Bapak Ibu, inilah iman. Iman itu mempercayai dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan setidaknya 3 hal penting. Yang pertama, mempercayai Tuhan lebih penting
dan harus lebih utama daripada memanfaatkan kesempatan. Saat kita melihat kesempatan emas muncul dalam hidup kita harus lebih dulu bertanya apakah kesempatan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Raja-raja Kanaan ketakutan, gentar. Kelihatannya ini kesempatan baik untuk menyerang. Tapi Tuhan berkata, tidak menyerang, jangan menyerang. Sunatkan dulu semua pasukan. Dan Yosua sebagai pemimpin mentaatinya. Karena mempercayai Tuhan itu lebih penting daripada kesempatan yang datang. Saya kira ini akan menjawab bila saatnya ibadah, lalu datang order, mana yang saudara harus dulukan? Harusnya orang percaya, mempercayai Tuhan lebih dari kesempatan, beribadah dulu. Karena apa? Berkat datangnya dari Tuhan. Jangan khawatir tentang berkat-Mu. Yang kedua, Bapak Ibu, mempercayai Tuhan lebih penting daripada merisaukan keterbatasan dan kelemahan diri kita. Jangan biarkan diri kita terpaku pada keterbatasan atau kekurangan diri. Melainkan pandanglah Tuhan. Bila Tuhan hendak berkarya melalui kita, Allah pasti sanggup memampukan kita. Yosua tidak memandang keadaan setelah sunat, di mana pasukannya dalam keadaan lemah dan membutuhkan waktu untuk pemulihan, akan menghambat rencana Tuhan. Yosua melihat dan percaya kepada rancangan Tuhan, bahwa negeri itu telah diserahkan kepadanya, kepada umat pilihan Allah. Hanya menunggu waktu saja. Oleh sebab itu yang ketiga, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Oleh sebab itu, belajar mengikuti prosesnya Tuhan dan mempercayakan hidup pada Tuhan. Karena sesungguhnya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan? Apakah kita berani menghadapi semua masalah dengan mengandalkan Tuhan? Kita memang harus pandai-pandai memanfaatkan kesempatan. Dan kita memang harus menghitung-hitung kekuatan dan kemampuan kita bila sedang mengerjakan suatu usaha atau sesuatu yang sedang kita buat. Dan memperhitungkan waktu yang tepat untuk mengerjakannya. Tetapi lebih daripada itu semua adalah mempercayai Tuhan. Bila Tuhan berkata tidak, kita taat. Bila Tuhan berkata berjalan, kita taat. Oleh sebab itulah, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dekat pada pribadinya adalah hal yang utama. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Kembali, Engkau menganugerahkan nafas hidup dan kesempatan berjalan bersama dengan-Mu. Dan kami mendengar kebenaran firman hari ini. Engkau menyertai umat-Mu Tuhan. Seperti Engkau menyertai Yosua bersama dengan umat Tuhan memasuki tanah perjanjian. Engkau juga menyertai langkah hidup kami. Orang-orang percaya yang lahir baru bertobat menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Engkau mengajar kami untuk percaya, beriman dengan benar, yaitu percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Ajar kami, tuntun kami, Allah Roh Kudus, berjalan dalam iman kepercayaan kami. Mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Mengutamakan firman Tuhan, mentaatinya lebih dari segala-galanya. Dan Engkau membuat setiap kami, umat-Mu Tuhan, menjadi berhasil. Kegentaran bagi orang-orang di dunia. Artinya kesaksian hidup yang luar biasa.
Bahwa umat Tuhan yang disertai Tuhan, luar biasa kehidupannya. Berkati semua yang pagi hari ini berdoa bersama, dalam berkat kasih dan rahmat perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.